guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Fauzan dari Farmasi 2B dengan NIM 311870 akan mempresentasikan mengenai interaksi obat dengan hasil laboratorium untuk memenuhi tugas dari mata kuliah interaksi obat. Oke guys, yang pertama dimulai dari pengertian. Nah, interaksi obat dapat didefinisikan sebagai modifikasi efek suatu obat akibat obat lain yang diberikan pada awalnya atau diberikan bersamaan atau bila dua atau lebih obat berinteraksi sedemikian rupa sehingga keefektifan atau toksitas satu obat atau lebih berubah. Nah, di sini ada interaksi obat dengan tes laboratorium. Dapat mengubah akurasi diagnosis teks sehingga dapat terjadi positif palsu atau negatif palsu. Hal ini dapat terjadi karena interferensi kimia, misalnya pada pemakaian laksatif, golongan uribinologen tidak akurat, atau dengan perubahan obat yang dapat diukur, contohnya perubahan tes tiroid yang disesuaikan dengan terapi estrogen. Di sini ada penyebab terjadinya gangguan dengan hasil laboratorium. Yang pertama ada gangguan secara reaksi kimia, yang kedua ada gangguan secara fotometrik, dan yang ketiga jika obat bertindak sebagai akselerator inhibitor. Di sini ada interaksi obat dengan tes laboratorium dapat mengubah akurasi diagnostik tes sehingga dapat terjadi positif palsu dan negatif palsu. Hal ini terjadi karena adanya interferensi kimia, yaitu laksatif antraquinon dengan uji urin, yang kedua ada laksatif antraquinon dengan tes tiroid, yang ketiga ada asam askorbatosis besar dapat mempengaruhi tes, dan yang keempat ada kontrasepsi oral mempengaruhi kurang lebih jenis tes laboratorium. Interaksi obat dengan uji lab. Yang pertama ada alkalin fosfat, di mana alkalin fosfat merupakan senyawa enzim yang dibuat di liver, tulang, dan plasenta dan biasanya ada dalam konsentrasi tinggi pada saat pertumbuhan tulang dan di dalam empedu. Enzim ini menghidrolisis ester fosfat dalam medium alkali. Yang kedua ada tes untuk alkalin fosfat dikerjakan untuk mendiagnosa penyakit liver atau tulang atau untuk melihat apakah pengobatan untuk penyakit tersebut bekerja. Ketiga ada uji alkalin fosfat ada dalam tes darah rutin termasuk dalam bagian tes fungsi liver. Kisaran normal alkalin fosfat dalam darah adalah 44 sampai 147. Di sini ada obat-obat yang dapat mempengaruhi, yaitu 1. Meningkatkan angka alkali fosfat. Dengan mekanisme kerja dapat mengganggu metabolisme sel hati yang dapat menyebabkan nekrosis. Selanjutnya ada bilirubin. Bilirubin yaitu obat-obat yang dapat mengaruhi bilirubin. Ada phenobarbital yang dapat meningkatkan aktivitas glukuronil transferase enzim yang digunakan pada konjugasi dengan asam glukuronat sehingga dengan cepat diekskresikan melalui empedu dan urin. Akibatnya kadar bilirubin menurun. Yang kedua ada estrogen steroid anabolik, yaitu hiperbilirubinemia. Terjadi gangguan transfer bilirubin melalui membran hepatosit yang sehingga terjadi retensi bilirubin dalam sehingga kadar bilirubin meningkat. Selanjutnya ada glukosa dengan obat-obat yang dapat mempengaruhi seperti atenolol yang dapat menurunkan konsentrasi glukosa dan menghambat glikogenesis di sel hati dan otot rangka sehingga mengurangi efek hiperglikemia dari epinefrin yang dilepaskan oleh adanya hipoglikemia sehingga kembalinya kadar gula pada hipoglikemia diperlambat. Yang kedua ada kortikosteroid, yaitu dapat menurunkan konsentrasi glukosa dan dapat mengurangi penggunaan glukosa di jaringan perifer dengan cara menghambat uptake dan penggunaan glukosa oleh jaringan umum mungkin melalui hambatan transfer glukosa. Selanjutnya ada blood urea nitrogen atau disingkat dengan BUN. Adalah konsentrasi urea pada plasma atau darah yang merupakan indikator penting fungsi ginjal. Tes ini digunakan untuk melihat apakah ginjal bekerja dengan baik atau tidak, di mana pada fungsi ginjal normal kadar urin nitrogen adalah 3,6 sampai 7,1 mmol atau 10 sampai 20. Obat yang dapat mempengaruhinya yaitu furosemid, ada vancomycin dan piroxicam yang sama-sama dapat meningkatkan BUN. Nah, di sini ada vancomycin dan piroxicam yang sama-sama dapat meningkatkan BUN.
Selanjutnya ada kolesterol. Nah, kolesterol ini yaitu contohnya itu ada vitamin C. Pada dosis tinggi dapat menurunkan kadar kolesterol. Mekanismenya memperlebar arteri sehingga memperkecil deposit kolesterol pada dinding arteri, meningkatkan aktivitas fibrinolysis yang bertanggung jawab untuk memindahkan penumpukan kolesterol dari arteri, mengeliminasi kelebihan kolesterol dalam aliran darah dengan membawa ke empedu. Selanjutnya ada trigliserida. Itu contohnya itu metformin. Dengan mekanisme kerja, metformin dapat menurunkan absorpsi glukosa dari saluran lambung usus. Metformin hanya akan mengurangi kadar glukosa darah dalam keadaan hiperglikemia serta tidak menyebabkan hipoglikemia bila diberikan sebagai obat tunggal. Nah, selanjutnya ada kreatinin serum. Kreatinin serum adalah produk sampingan dari hasil pemecahan fosfokreatinin di otot yang dibuang melalui ginjal. Normalnya kadar kreatinin dalam darah 0,6 sampai 1,2 mg. Bila fungsional menurun, kadar kreatinin darah bisa meningkat. Contohnya adalah obat golongan AINS dan amphotericin B. Obat golongan AINS ini adalah seperti acetosal, ibuprofen, piroxicam. Nah, obat golongan ini dapat menyebabkan risiko menurunnya fungsi ginjal sehingga menyebabkan meningkatnya kadar kreatinin dalam darah. Sedangkan amphotericin B dapat menyebabkan penurunan filtrasi glomerulus yang berakibat penurunan fungsi ginjal sehingga menyebabkan kadar kreatinin dalam darah meningkat. Selanjutnya ada transaminase. Apa itu transaminase? Transaminase adalah untuk mendeteksi adanya kerusakan hati. Pemeriksaannya dengan pengukuran S-GOT dan SPGT. Keduanya terdapat dalam sel hati dalam jumlah yang besar dan ditemukan dalam serum dalam jumlah yang kecil. Kadarnya dalam serum akan meningkat ketika sel rusak atau membran sel terganggu. Di sini ada S-GOT. Nah, S-GOT ini adalah serum glutamat oksaloacetat trans, obat yang dapat meningkatkan nilai S-GOT yaitu antibiotik, narkotik, vitamin, antihipertensi, metil-dopa, guanidin, teofilin, golongan gitalis, dan lain sebagainya. Contohnya ada isoniazid. Isoniazid dapat menimbulkan iterus dan kerusakan hati yang fatal akibat terjadinya nefrosis multiobular, sehingga hal ini menyebabkan peningkatan aktivitas enzim transaminase. Selanjutnya setelah S-GOT ada SPGT yaitu serum glutamat piruvate transaminase, yaitu obat yang dapat meningkatkan SPGT atau antibiotik, narkotik, metil-dopa, guanidin, sediaan digitalis, indomethacin, salisilat, rifampicin, flurazepam, propanolol, kontrasepsi oral, timah, heparin. Contohnya itu ada rifampicin. Dengan mekanisme kerjanya itu rifampicin dapat meningkatkan hepatotoksik sehingga menyebabkan peningkatan aktivitas enzim transaminase. Baik, semua materi telah disampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, materi telah disampaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.